Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Aulia. Saya di sini sebagai ketua dari kelompok 4. Di sini saya akan mempresentasikan tentang nilai-nilai Islam dan keanekaan ragam yang ada di Indonesia. Nilai-nilai Islam dan kearifan lokal dari berbagai suku di Indonesia. 1. Implementasi nilai-nilai Islam di masyarakat sebagai pedoman dasar. Islam mengatur seluruh sisi kehidupan manusia tanpa dibatasi tempat dan zaman. Islam tidak hanya berlaku untuk bangsa Arab meskipun diturunkan di Jazirah Arab. Oleh karena itu, nilai-nilai Islam harus mewarnai segala aspek kehidupan. Berbagai macam penjawatan nilai-nilai Islam dalam masyarakat di Indonesia mengalami proses sejarah yang panjang. Usaha membumikan nilai-nilai Islam jejaknya masih tampak jelas sampai saat ini. Implementasi nilai-nilai ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari, misalnya penggunaan nama-nama hari dalam penanggalan, nama-nama orang, pemakai perhitung bulan-bulan, hijriah untuk kegiatan ibadah keagamaan, penggunaan kosakata bahasa Arab, dan seterusnya. 2. Kearifan lokal dari berbagai suku di Indonesia. A. Masyarakat Jawa. 1. Tahlilan, bacaan yang diambil dari ayat-ayat Al-Quran, hadis sampai doa yang dibaca sendiri maupun dipimpin oleh seorang imam dan diikuti oleh beberapa orang, baik untuk hajat sendiri maupun orang lain. 2. Pengajian, menyampaikan materi-materi keagamaan kepada orang lain pada momen atau waktu tertentu, seperti pengajian Ahad, Pon, Jumat, Wage, Ahad pagi, malam Jumat, pengajian bapak-bapak, pengajian ibu-ibu, badongan, serogan, dan sebagainya. 3. Pengeringatan Hari Besar Islam, suatu acara yang memperingati peristiwa-peristiwa besar penting yang terjadi dalam sejarah Islam dalam bentuk ceramah, agama, puasa, membaca sholawat maupun sholat. 4. Seketan, upacara untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, gerebek Maulud, puncak peringatan Maulud di Masjid Agung, takbiran, mengucapkan takbir bersama-sama pada malam 1 Syawal Idul Fitri di musola atau masjid atau keliling kampung. 7. Likuran, menyelenggarakan setiap malam tanggal 21 Ramadan menyambut datangnya malam Lailatul Qadar. 8. Menggenggan, upacara menabuh bedug sebagai tanda bahwa besok sudah memasuki bulan Ramadan dan semua umat Islam wajib melaksanakan puasa. Surunan. 9. Surunan, budaya sejarah ke makam pada wali syarat serta membagikan makanan khas berupa bubur suro sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. 9. Ziarah kubur untuk menghormati orang tua atau leluhur dengan mendoakan arwah mereka serta bersih makam dan desa dari pagi sampai menjelang waktu zuhur. 4. Disebut juga dengan ba'da ketupat yang dilaksanakan seminggu setelah pelaksanaan Hari Raya Idul Fitri. Kearifan lokal di Madura, selawatan, kegiatan membaca salawat di rumah-rumah penduduk secara bergantian berkeliling. Lokasi pembacaan istighosoh dan tahlil bersama oleh masyarakat yang dipimpin oleh pemuka agama setempat. Setelah itu melepaskan sesaji, ketan, tumpeng, ikan, dan sebagiannya ke laut sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dapat diadakan jika di dalam suatu keluarga hanya ada satu orang laki-laki dari 5 bersaudara, yakni mengundang topeng yang diiringi dengan alunan musik gamelan, dibacakan mencapat atau membaca. Muluden, menyambut Maulid Nabi Muhammad SAW dengan cara membaca berjanji hibari atau al-burdah.
kearifan lokal di Sunda. Upacara Tirkeban, upacara pada saat seorang ibu hamil dan usia kandungannya mencapai 7 bulan, agar bayi yang di dalam kandungan serta ibu yang melahirkan selamat. 2. Dana mundingan, upacara untuk perempuan yang mengandung lebih dari 9 bulan tetapi belum melahirkan juga. 3. Tembuni, upacara mengubur tembuni plakenta yang sudah dibersihkan, bisa dikuburkan di halaman atau area di sekitar rumah ataupun dihanyutkan ke sungai disertai pembacaan doa agar bayi itu selamat dan kelak berbahagia. 4. Besaran budaya meratakan gigi anak perempuan dengan alat khusus disertai pembacaan doa dan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. 5. Sunatan dan khitanan, kegiatan ini dilakukan dengan maksud agar alat vital anak bersih dari najis. 6. Cucurak memasak makanan yang berbeda-beda kemudian dikumpulkan di masjid terdekat untuk dibagikan dan dimakan bersama. Kearifan lokal di Melayu. 1. Petang megang budaya masyarakat Melayu yang dilaksanakan di Sungai Siak dengan berziarah ke berbagai makam pemuka agama dan tokoh-tokoh penting Riau. 2. Balimo Kasia, upacara tradisional untuk menyambut bulan suci Ramadan, sebagian simbol penyucian dan pembersihan diri. 3. Tahlilan Jakma atau cenderung ruang tahlilan Jakma berupa zikir dan doa untuk para arwah orang tua atau sesama manusia, serta cenderung dengan sajian menu yang bersumber dari sumbangan sukarela warga. Pembacaan berjanji diiringi penggunaan alat musik modern agar masyarakat Melayu Islam dapat mengambil pelajaran dari kehidupan Nabi Muhammad SAW. Kearifan lokal di Bugis. Upacara Amanteang, upacara masyarakat Bugis saat seseorang di dalam suatu kampung meninggal dunia, di mana pelayat yang hadir biasanya membawa sumbangan atau amplop kepada keluarga yang ditinggalkan. Berjanji budaya masyarakat Bugis yang mendukung estetika tinggi dan kesakralan serta dibagi-bagi dalam banyak jenis, seperti berjanji Bugis ada Pak Bukanan, berjanji Bugis R itu Tampuan, Nabita, berjanji Bugis Ajajengan, dan lain-lain. Kearifan lokal di Minang, sholawat dulag, cerita memuji Nabi Muhammad SAW atau berhubungan dengan persoalan agama Islam diiringi irama bunyi ketukan jari pada dulag atau piring logam besar, memperingati hari-hari besar agama Islam dan alek negeri. 2. Makanan Bajamba, makanan barapak, budaya makanan masyarakat Menangkubau dengan cara duduk bersama-sama di dalam suatu ruangan atau tempat di hari besar agama Islam dan dalam berbagai upacara, pesta adat dan pertemuan penting. Mandi Balimbau, budaya membersihkan hati dan tubuh manusia dalam rangka mempersiapkan diri untuk melaksanakan ibadah puasa dengan cara mengguyur seluruh anggota tubuh dan. Nomor 1. Apa yang dimaksud dengan Islam masuk ke Indonesia? Nomor 2. Deskripsikan proses Islam masuk ke Indonesia. Jawaban maksud Islam masuk ke Indonesia adalah proses mencakup cara masuknya kebudayaan dan kepercayaan Islam ke wilayah Nusantara yang selanjutnya berkembang dan mengakar dalam kehidupan bermasyarakat, berhasil menggeser dominasi kebudayaan dan kepercayaan Hindu, Buddha sehingga saat Islam dipercaya tiba di Indonesia langsung dari Timur Tengah melalui jasa para pedagang Arab Muslim sekitar abad ke-7 Masehi. Ketiga, teori Persia, Islam tiba di Indonesia melalui peran para perdagangan asal Persia yang dalam perjalanannya singgah ke Gujarat sebelum ke Nusantara.